Tamam. Tentang suwar bayaniyah atau takbir atau turuk tabyin makna, cara kita menjelaskan makna yang ada di otak, itu kan ada tasbih, majaz, dan kinayah. Yang nanti majaz kalau alakohnya musyabahah di isti'aroh, kalau guru musyabahah di majaz mursal. Nah, sekarang sebelumnya di tasbih kita punya namanya tasbih tamsil, ya kan? Gimana kemarin yang tasbih tamsil itu? Contohnya atau takrifnya seperti apa tasbih tamsil itu? Contohnya di ayat Al-Quran, masalladina humil taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaro. Masalladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subulatin mi'atu habbah. Seperti apa tasbih tamsil dalam ayat-ayat ini? Ada yang tahu? Mentasbihkan satu kalimat utuh dengan kalimat lainnya. Merokap. Oke, murokab ya. Jadi kita nggak bisa nyamain orang kafir kayak keledai, nggak bisa. Tapi orang kafir yang mereka udah dapat kitab ya, humilut Taurat, dapat kitab Taurat, semalam yahmiluha. Ini bukan orang kafir ya, ini ahlu kitab ya. Ahlu kitab, kalau yang kafir yang sama Ankabut ya kemarin. Jadi ahlu kitab, mereka udah dapat kitab Taurat gitu kan. Tapi nggak dijadikan pedoman hidup, sama aja kayak keledai yahmilu asfaro, cuma dapat capeknya aja, nggak tahu kalau yang dibawa itu berharga gitu kan. Ya. Jadi itu tasbih tamsil, tasbih yang merekap. Nah, saat ini kita juga akan bahas yang namanya isti'aroh tamsiliyah. Kalau kita udah tahu bedanya tasbih sama isti'aroh, tinggal kita pindah sama-sama yang merekap nanti. Kalau kemarin yang kita sudah bahas, apa sih bedanya tasbih ke isti'aroh? Kan isti'aroh sama-sama alakohnya musyabahah nih, apa bedanya? Apa bedanya tasbih dan isti'aroh? Kalau istiaroh harus salah satu dari musyabah atau musyabah bih. Oke. Jadi kalau tasbih rukunnya asasinya wajib lengkap musyabah dan musyabah bih karena maknanya masih hakiki. Kalau udah masuk ke isti'aroh, kita sebut salah satu rukunnya aja, ya. Kan ada tasrihiyah dan makniyah, ya kan? Kalau yang tasrihiyah kita sebut secara soreh musyabah bihnya. Ya. Kalau yang makniyah, musyabah bihnya nggak disebut tapi cuma nyebutin lawazimnya aja. Aman. Jadi kita langsung aja ke isti'aroh yang tamsiliyah ya. Sebelumnya kita sudah bahas tasbih, tamsil. Jadi untuk masuk ke isti'aroh tamsiliyah, kalau kita udah tahu bedanya tasbih dan isti'aroh, nah kita akan mudah untuk memahami yang ini. Karena ya udah sama-sama merokap. Ya. Cuma dia wajah syibahnya dari muta'addid. Tamam, syuftum ala syasyah hadal kitab. Masih di scroll ya, tunggu. Kita sudah sampai pembahasan isti'aroh tamsiliyah. Kalau kemarin tasbih tamsil, sekarang di bab yang isti'aroh. Jadi otomatis ada salah satu rukun yang gak disebut, ya kan? Tergantung nanti dia tasriyah atau makniyah. Tamam. Isti'aroh tamsiliyah. Jadi kalau tamsil itu harus satu kisah utuh lah pokoknya. Jadi gak bisa mufrad ke mufrad, tapi murokab ke murokab. Ya. Taqulu liman ya'idun nas wa yansa nafsah. Ya, misalkan nih, ada orang yang suka ngasih mau'idoh. Ada orang yang suka ngasih nasihat ke orang lain. Wa yansa nafsah. Tapi dia lupakan dirinya. Maksudnya nasihatnya buat orang lain, dirinya nggak tahu, nggak dengerin nasihat itu atau nggak melakukan nasihat itu sendiri. Kalau di bab tasbih, ya kita bilang anta kasyam'ah. Tuhriku nafsaha litudi alinnas. Kamu itu kayak lilin ya. Lilin kan nerangin orang lain tuh, tapi lilinnya sendiri kan kebakar sampai habis, ya kan? Jadi itu bagaikan jadi antanya bukan anta doang, tapi anta yang lagi yaidun nas wa yansa nafsah, kan?
Itu satu cerita utuh. Antanya yang lagi apa dulu ya kan? Bukan anta yang lagi tidur, bukan anta yang lagi makan atau lagi belajar, tapi antanya yang lagi ta'idun nas watan sanafsak. Ya. Terus lilinnya juga lilinnya yang lagi nyala, bukan lilin yang mahal, lilin yang murah, lilin aromaterapi enggak. Lilin di sini lilin yang nyala ya, ngasih cahaya ke orang lain tapi dia sendiri yang kebakar. Ya, kalau lilin elektrik juga nggak kebakar kan. Jadi di sini kita tahu merokap ke merokap. Atau anta ibrotun taksun nas wa tabqaf hiya ariyah. Apa itu ibroh? Kalau yang lilin tadi sering ya di bahasa Indonesia juga kayak gitu. Dia kayak lilin gitu kan, nerangin orang lain bakar dirinya sendiri gitu. Kalau ibroh ini kita kayak jarang-jarang di Indonesia pakainya. Ibroh kan jarum nih, jarum jahit ya. Jadi jarum jahit itu kan ngasih baju ke orang lain. Maksudnya bikin orang punya baju, pakai baju gitu. Tapi dia sendiri kan nggak pakai baju gitu kan. Watab kohia ariyah ya. Jadi orang yang iya idunas yang suka ngasih nasihat orang lain tapi dia sendiri nggak ngelakuin nasihat itu atau dia lupa kan dirinya dari isi nasihat itu gitu ya. Itu sama aja kayak jarum jahit gitu. Jarum jahit bisa bikin baju tapi dia sendiri nggak pakai baju gitu ya. Atau anta tabibun yudawin nas wa huwa alil ya, atau bagaikan dokter. Dokter juga ada yang kayak waktu COVID tuh, ngobatin orang lain tapi dia sendiri kena penyakit itu nggak bisa ngobatin diri sendiri gitu kan. Dia sendiri sakit sampai meninggal kan gitu ceritanya. Tabib itu yudawin nas, biasanya ngobatin orang lain, ngobatin diri sendirinya enggak gitu. Oke, fahadil amsilah kulluha tashbihat tamsiliyah. Semuanya tasbih tamsil ya, karena maknanya masih hakiki ya kan, maknanya masih hakiki, belum masuk ke dunia majas, dan rukun asasinya itu musyabah dan musyababih lengkap. Anta kasyamsi itu malah ada kafnya tasbih juga. Anta ibrotun itu langsung tasbih balik ya, karena nggak usah nyebutin ada tasbih atau wajah syibahnya. Anta tobib itu juga tasbih balik, dan semuanya tamsil ya, karena murokab. Nah, ya wajah syibah fiha, karena kesamaan antara keduanya itu nggak bisa kayak kamu aja, lilin aja, tapi wajah syibah antara keduanya adalah kamu yang lagi nasihatin orang tapi ngelupakan diri sendiri, dan lilinnya yang lagi nyala, yang ngasih cahaya, lilinnya yang berarti lilin yang biasa ya, bukan lilin elektrik atau lilin aplikasi juga kan. Murakabah li'ana wajah syibah fiha surah murakabah fa anta lam tusyabih al-wa'id bisyam'ah fin nur faqat. Jadi kita nggak bilang kalau kamu itu kayak lilin gara-gara sama-sama ngasih cahaya, enggak. Bal fihal murakabah, tapi dalam satu cerita utuh, yaitu ketika ihraq lidat ba'at tanwir lil goir. Jadi dia sendiri, datnya dia sendiri itu terbakar ya, ihraq kena al-harik deh. Tapi nurnya itu buat yang lain. Wahakada hiyal ibrah wa tabib, sama aja kayak jarum jahit tadi atau tabib gitu kan. Lakinnaka in qulta lahu doriban masalan asyamsu yahtariqu liyudi alinnas minal atibba'i man yudawin nas wa huwa alil al ibratu taksun nas wa tabqa ariyah. Nah, ini rukun musyabah-musyababihnya disebut nggak di sini? Dalam tiga jumlah ini. Enggak. Ada nggak rukun asasinya? Nggak ada gitu, ya udah. Kalau nggak ada rukun asasinya, kita nggak usah pakai anta-antanya dihapus. Ini udah jadi istiaroh, ya kan? Dan kalau istiarohnya merokap udah jadi tamsiliyah. Ya, jadi mudah ya istiaroh tamsiliyah itu. Karena dari kayak istiaroh, ya jadi kita nggak pakai anta-anta aja, nggak pakai musyabah langsung gitu. Langsung musyababihnya yang disebut secara sore berarti istiaroh tamsiliyah dan dia tasrihiyah ya. Jadi di sini udah jadi istiaroh nih, li'annaka hadzafal musyabah, kita nggak nyebut mobilnya lagi apa, jarumnya lagi apa, tabibnya yang kenapa gitu kan. La mufrad ya, itu kalau nggak mufrad disebut dengan istiaroh tamsiliyah. Wa qad jamil amsal al madrubah. Oke. Fahim tuh? Makanya kaidahnya istiaroh tamsilah itu, maka nafiha wa syibah surah muntaza'ah min muta'addid ma'ahad fil musyabbah. Ya udah berarti istiaroh tamsilah karena di istiaroh itu nggak nyebutin musyabbah ya. Kalau tasrihiyah kan musyababihnya aja yang soreh gitu. Maka nafiha wa syibah, dan wajah syibahnya di sini itu satu kisah utuh, nggak cuma mufrad ke mufrad tapi cerita ke cerita gitu ya. Ma'ahad fil musyabbah. Oke, coba di sini. Tuqaddimu rijlan wa tu'akhiru ukhra. Nah, itu
Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Tukodim satu kaki maju kan rijlain kan dua, kalau rijlain satu kaki aja. Jadi nggak usah pakai kata wahidan, ini udah satu kaki ya. Satu kaki maju, satu kaki mundur. Apa artinya? Tukodim rijlan wa tuakhir ukhra. Ada yang mau nebak? Ada yang tahu? Itu istiaroh tamsiliyah dari apa ya? Bayin liman tuqalu hadhil istiaroh tamsiliyah. Ini kita ngomong ke orang yang lagi apa nih? Tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Coba imajinasinya Ragu-ragu. dibangkitkan. Gimana? Ragu-ragu. Orang yang pelin-pelan. Orang yang pelin-pelan, tamam. Ya, jadi orang yang pelin-pelan kita bilang kayak gitu. Tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra gitu. Jadi misalkan kita bilang tuqalu liman yataraddat aina yahtar min ihtiyarat al-katsira fi hayatihi gitu-gitu misalkan. Wa yaqul al-yaum na'am wa bukrah la, misalnya dia gitu. Al-yaum dahab wa bukrah la gitu misalnya. Kayak kita bilang dia pelin-pelan gitu. Jadi kan ada satu cerita utuh wajah syibahnya itu. Bukan anta yang lagi duduk manis doang atau antanya yang lagi makan atau apa enggak. Antanya yang lagi punya pilihan tapi hari ini iya besok enggak. Besoknya iya lagi, enggak lagi misalnya gitu-gitu loh. Itu sama aja kayak apa? Satu kaki maju, satu kaki mundur. Tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra gitu ya. Orang yang ada ragu-ragu, orang yang pelin-pelan kayak gitu ya. Itu jadi istiaroh tamsiliyah. Istiaroh tamam ya. Sekarang kita berpindah ke dunia majaz ya. Jadi perbedaan antara istiaroh sama majaz mursal, bukan dunia majaz titik ya, majaz mursal maksudnya, adalah di alakohnya. Apa kemarin perbedaan alakoh antara istiaroh dan majaz mursal? Majaz Alakohnya kenapa perbedaan dua bab ini? Ghairu musyabbah. dan mursal berkaitan. Tamam. Kalau alakohnya musyabahah, masuknya ke bab apa? Istiaroh. Istiaroh. Kalau alakohnya goiru musyabahah kan dia disebutnya goiru musyabahah. Berarti alakoh yang selain musyabahah itu masuknya ke majaz mursal. Karena mursal tuh artinya mutlak ya, bebas gitu. Alakoh apapun yang kecuali musyabahah pokoknya. Makanya di sini banyak banget. Kita lihat yang pertama ya. Kan kalian udah tahu yang alakoh nih. Ini alakoh antara makna hakiki dan makna majazi ya. Kalau alakohnya tasbih atau musyabahah ya udah istiaroh. Kalau alakohnya ghairu musyabahah gitu. Berarti alakohnya di sini majaz mursal masuknya. Ada alakoh apa aja sih di majaz mursal? Kita lihat yang alaina yadun adimah. Rasul itu punya yadun adimah atas kita misalkan. Nah, yadun di sini tuh bukan makna asli. Masa Rasul tangannya buat kita, yang itu tangannya, usah gitu kan enggak gitu. Atau kayak misalkan bahasa Indonesia juga ada kan, ulurkan tanganmu, beri bantuan, biasanya kayak di iklan-iklan itu, ulurkan tanganmu. Nah, sebenarnya orang yang duafa, mereka tuh butuh tangan kita atau butuh nikmat kita, maksudnya butuh rezeki kita. Rezeki kita. Mereka butuh tangan kita langsung nggak secara fisik? Ulurkan tanganmu tuh sebenarnya ulurkan rezekimu, ulurkan bantuanmu gitu kan. Makanya yadun di sini itu ya maknanya majas, dia bukan yadun asli, bukan benar-benar kayak ulurkan tanganmu hai orang-orang yang punya rezeki gitu kan. Bukan benar-benar kayak tangan kita dikasih tapi tangannya nggak ada isinya apa-apa kan enggak. Sebenarnya ulurkan kata-kata bahasa Indonesia juga ulurkan tanganmu, tangan di sini adalah ayo kita ulurkan rezeki yang kita punya, nikmat yang kita punya gitu. Nah, sekarang nih mereka kan mintanya tuh rezeki kita, uang gitu lah pokoknya intinya ya. Tapi yang diminta ulurkan tangan, lafaz yang dipakai tangan. Nah, alakoh antara tangan sama rezeki adalah sabab. Ya, karena tangan itu adalah sebab adanya rezeki. Makanya kalau yang kita sebut sababnya disebut dengan alakoh sababiyah. Ya. Fahim tuh? Jadi alakohnya nggak musyabahah karena nggak ada kesamaan antara tangan sama nikmat. Ya. Jadi karena yadun itu di sini sabab fi isolin nikmah. Karena ulurkan tanganmu tuh karena emang tangan di sini adalah sebab ya yang bakal bisa untuk menyalurkan rezeki itu tadi. Atau yang di sini fakam da'a ilallahi qauman ja'alu asabi'ahum fi adhanihim gitu kan. Jadi banyak kaum-kaum yang diserukan didakwahkan gitu ya ke Allah tapi mereka ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Nah sekarang asobi itu kan jemari ya, maksudnya jari-jarinya banyak kan asobi, dia jamak.
Dan juga dalam bahasa Arab, asobi itu di sini jarinya tuh utuh gitu. Coba kalau kalian masukkan jari utuh ke lubang telinga, masuk nggak? Enggak. Nggak bisa ya kan? Yang bisa cuma ujungnya aja. Turidu anamil, ujung jari di bahasa Arab itu anamil. Karena asobi itu kul, anamil itu juz. Yang digunakan lafadz kulnya yaitu asobi ahum. Padahal sebenarnya nggak masuk akal. Lubang telinga terlalu kecil buat bisa dimasukin jari utuh sampai ujung jari. Asobi itu dia maknanya harus sampai ujung utuh. Tapi kalau kita mau ujungnya aja, ujung atas, paling atas, itu disebut dengan anamil. Harusnya kan ja'alu anamilahum fi adani. Malah satu aja kan, satu ujung jari aja. Kalau lima-limanya aja nggak masuk kanan kiri. Nah, kalau misalkan yang kita sebut kulnya yaitu asobi, yang diinginkan jusnya yaitu anamil disebut dengan alaqah kulliyah. Ya. Yang ketiga, ini dia lawannya yang kuliah tadi. Wajahada wa arsala fi jahid wa arsil fi gozawatihi uyuna. Jahada wa arsala fi gozawatihi uyuna. Kita tahu ain itu mata kan, mata itu bagian dari jasad kita, dari anggota badan kita. Yang diinginkan ain di sini tuh bukan matanya aja yang dikirim ke gozwah, ke perang. Tapi yang dikirim adalah jawasis, yaitu mata-mata, ya kan, spire. Yaktashifuna lahu khabaral adu, yang akan mendengar apa ya, nyari-nyari kabar informasi penting dari musuh gitu kan. Li'anal aina juz'un minal jasus, karena mata itu adalah bagian dari anggota badannya si spire tadi, si mata-mata ya kan. Yang disebut ain, uyun, yang diinginkan jawasis atau jasus di sini. Nah, ain di sini juz'un, jasus di sini kulun, yang disebut juz'unnya berarti alaqahnya juz'iyah. Itu doang. Jadi kita menentukan alaqahnya tinggal apa yang disebut. Yang disebut juz'un, oh juz'iyah. Yang disebut kulun, kulliyah. Yang disebut sabab, sababiyah. Gitu aja ya. Wasuhbul ladina ya'idunal banat humul ladina ma'lau dunya adla wa rahmah aikanu ya'idun. Jadi, nah, ada yang tahu apa artinya wa'dul banat, wa ada ya'idu masa jahiliyah nih. Wa ada ya'idu apa artinya wa'dul banat? Artinya mengubur hidup-hidup ya artinya. Nah, kan kalau di sini kan ya'iduna pakai fi'il mudhari. Ya kan ya'iduna pakai fi'il mudhari. Ini suara saya jelas ya, suatu adhi gamah. Boleh. Jadi di sini kan pakainya fi'il mudhari, ya'idunal banat humul ladina ma'lu dunya adla wa rahmah lah. Masa iya para sahabat yang sedang gitu kan? Enggak, itu ya'iduna itu pakai fi'il mudhari, tapi sebenarnya itu yang dulunya waktu masa jahiliyah, yaitu wa'dul banat gitu. Mengubur hidup-hidup anak perempuan. Iktibarnya makana itu dulu gitu. Jadi bukan yang sekarang maksudnya. Itu anak kasih contoh lain ya. Kita pakai whiteboard aja. Karena contohnya pakai kitab lain. Yang bisa lebih mudah. Pakai ayat Quran. Nih. Jadi ada majlis mursal yang sebenarnya kita pengennya itu cerita di masa lampau. Maksudnya dia posisinya di masa lampau. Tapi yang kita pakai sekarangnya gitu. Atau kebalikannya. Yang nantinya tapi yang kita pakai sekarangnya. Contohnya ya. Wa'atul yatama amwalakum, surat Nisa. Nah, sekarang gini. Kan ada aturan di dalam fikih. Kalau emang anak yatim itu hartanya boleh diurus gitu kan sama walinya atau sama keluarganya gitu. Terus nanti waktu mereka udah balik, dibalikin hartanya itu gitu kan. Nah, orang kalau udah balik masih disebut yatim nggak? Soalnya kan ini baru bisa dibalikin kalau udah balik. Tapi kenapa di sini masih disebut yatim gitu? Enggak, yatim itu dia dulunya, bukan sekarangnya. Nah, jadi kita nggak bisa memahamin ayat ini, anak yatim dikasih hartanya waktu dia masih yatim. Enggak, kalau dia udah balik baru bisa dibalikin hartanya dia gitu. Tapi di ayat ini masih pakai yatama karena dia dulunya yatim yang sekarang udah balik. Ya kan? Kan aturannya kalau dia udah balik dia disebut yatim lagi kalau udah balik itu. Jadi yatim itu dulu waktu masih anak-anak dia sebelum dia balik gitu. Jadi sekarang harusnya wa'atul baligina amwalahum, kasihlah yang anak-anak yang udah balik itu nanti gitu. Anak-anak yang udah balik sekarang udah balik dulunya yatim gitu kan. Amwalahum.
Jadi di sini alaqahnya makana. Dulunya dia yatim. Yang kita sebut emang dulunya dia, tapi sekarang dia udah balik kok gitu. Karena emang aturannya kan ngasih harta pas udah balik. Ini itibar makana. Sekarang kita bandingkan ke itibar mayakun. Misalkan ini aroni asiru khomro. Homer di sini dia udah cair belum? Atau masih berupa padat, masih buah anggur gitu. Kalau disebut homer, dia udah cair belum? Udah berupa sail belum? Udah, ya. Terus kalau asiru, apalagi yang di blender, apalagi yang diperes. Karena ini homro itu nantinya saya kuno. Nanti dia jadi homer, tapi sekarang masih anggur kan? Yang diperes itu anggur kan, bukan homer. Paham nggak? Jadi homer itu dicair, jadi nggak bisa diperes lagi. Harusnya asiru inap. Dulunya dia inap, sekarang nantinya dia homer. Yang disebut nantinya yaitu homernya. Kan homer udah cair, kenapa diaksiru lagi, di jus lagi atau diperes lagi gitu kan? Enggak, udah dia udah cair udah. Yang diperes tuh anggurnya bukan homernya gitu. Tapi dia dulunya inap, sekarangnya nantinya dia homer. Sama aja kayak waktu kita nanya ke ibu kita, "Bu, masak apa?" "Masak rendang." Bisa kan? Ibu kita jawab gitu. Loh, rendang itu nantinya dia jadi rendang, tapi yang waktu dimasak dia masih daging mentah ya kan? Jadi kita dalam sehari-hari sering pakai itibar makan atau mayakun nih. Paham nggak beda maksudnya apa? Yang dimasak masih daging mentah kan, bukan udah jadi rendang. Tapi waktu kita nanya, masak apa Bu? Masak rendang kan gitu. Loh, rendang itu udah jadi nantinya, itibar masayakun. Nanti daging yang mentah itu jadi rendang. Padahal yang dimasak, yang diolah itu loh, yang masih diolah, itu daging mentah masian. Itu maksudnya. Atau waktu kita bikin apa? Ngejus apa? Bikin apa? Bikin jus. Nah, bikin jus itu kan sebenarnya salah. Bikin jus itu kan kalau udah jadi, kalau belum jadi dia masih buah yang masih belum diolah gitu kan. Jadi sama kayak ini, masih daging mentah nanti jadi rendang. Gitu. Fahimtum? Insyaallah fahim nasib. Sama. Jadi kalau kalian merujuk ke kitab yang lain lagi lebih banyak lagi kan. Tadi barusan kita baru sababiyah, terus juz'iyah, kulliyah, itibar makan, itibar semaya sayakun gitu. Nanti ada lagi, kan tadi baru sababiyah. Ada juga alaqah musababiyah tapi nggak ada di kitab ini ya. Kalau musababiyah kebalikannya. Kan kalau tadi ya yang sababiyah kita sebut sababnya nih. Kalau yang musababnya ya kita sebut hasilnya, akibatnya. Kalau sababiyah, yadun itu sabab adanya nikmah. Yang kita sebut yadunnya. Tapi kalau musababiyah kebalikannya. Ya. Contohnya rizki turun dari langit gitu. Rizki ya rizkun gitu ya. Rizki turun dari langit. Padahal yang turun dari langit mator. Yang disebut rizki itu berarti alaqahnya musababiyah. Ya, jadi kita lihat aja yang disebut apa juz'unnya, apa kulunnya, apa musababnya, apa sababnya gitu. Jadi mator itu kan yang turun dari langit itu bukan rizki. Misalnya wa anzala minas sama'i rizqa gitu kan. Nah, padahal rizkinya tuh nggak langsung uang turun dari langit atau makanan atau apa gitu kan, nggak langsung turun dari langit. Tapi yang turun dari langit itu hujan. Tapi hujan di sini adalah sabab untuk adanya rizki kan. Kalau ada hujan, petani bisa panen jadi ada makanan, jadi ada panen jadi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu kan berupa rizki gitu. Padahal awalnya masih mator dulu gitu. Yang disebut rizkinya, jadi dia musabab. Ya, jadi ada beberapa alaqah lain lagi. Kita coba ke kitab lagi. Jadi salah whiteboard. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi ini ya lakonya sababiyah, kulliyah, juz'iyah, itibar makan, itibar masayakun. Nah ini ada lagi haliyah ya. Ini belum baca tadi ya. Haliyah di sini innal abrara lafi na'im. Nah, sebenarnya orang-orang yang baik itu lafi na'im. Mereka dalam kenikmatan gitu, dalam nikmat. Nah, sebenarnya bukan dalam nikmat, tapi secara itu kan majas. Kan kita bisa nggak ada ruang nikmat kita masuk gitu kan, enggak. Tapi nikmat di sini majas. Aslinya dia jannah. Jadi innal abrar lafi jannah, sebenarnya orang-orang yang baik itu bakal di surga. Tapi kita tahu sendiri
halnya surga adalah nikmat yang kita sebut halnya, bukan mahalnya atau tempatnya. Nah kalau yang mahal contohnya kayak was al qaryah. Coba tanya ke desa. Coba tanya desa kan gitu ya, was al qaryah. Nah yang kita inginkan bukan mahalnya ya, bukan kita nanya tempat gitu, tapi orang yang dalam situ yang kita sebut tempatnya gitu. Tapi kita pengen ahlu qaryah, orang yang dalam qaryah itu, maka alakohnya mahaliyah. Sama kayak ini faliyad'una diyah gitu kan. Karena kita sebut tempatnya nadi di sini. Oh ini musababiyah juga ada ya. Tadi kan anak bilangnya wa anzala minas sama'i rizqa misalkan. Nah di sini torot as-sama'u hubban. Nah, langit menurunkan hubban di sini. Wa turidu mator. Li'annal musabab anil mator. Kayaknya ini habban deh. Habban ya, bukan hubban ya. Jadi benih ya. Kan langit itu nggak nurunkan benih yang buat dipanen, yang buat ditanam itu loh. Tapi nurunkannya hujan gitu. Tapi nanti kalau ada hujan, benih yang di sawah itu bisa tumbuh gitu. Jadi wa yusama majaz fi jami'i hadza majaz mursal. Ini disebut dengan majaz mursal. Li'anal alaqah lam takun muqayyadah bil musyabaha, karena alaqahnya ghairu musyabaha, enggak kayak kemarin isti'arah fi wahid mimma dzukira. Bal hiya ghairuha minal alaqah. Tapi alaqahnya yang lain. Ya udah tadi banyak kan. Ada alaqah sababiyah, musababiyah, haliyah, mahalliyah, juz'iyah, kulliyah, itibar makan, itibar mayakun gitu. Makanya majaz mursal di sini kaidahnya kalimatun ustu'milat fi ghairi maknaha. Jadi semua dunia majaz, entah itu istiarah majaz mursal, semuanya kan takrifnya lafdun ustu'mila fi ghairi mawudi alahu. Sama aja kalimat ustu'milat fi ghairi maknaha kan gitu artinya. Nah, kalau di istiarah kita bilang li alaqatin musyabahatin. Nah, kalau di sini li alaqatin ma ghairu musyabahah. Tinggal diganti tambah ghairu aja. Udah jadi majaz mursal. Ma'aqorinatin mani'atin min iradati maknal asli. Dan selalu ada korinah yang atau sesuatu yang bikin kita mikir pokoknya ini gak mungkin makna asli, ya kan? Kayak tadi bikin rendang udah jadi kok dibikin gitu. Sebenarnya itu diinginkan adalah itibar masayakun. Tahu tadi masa iya langit nurunin rezeki? Enggak, langit nuruninnya hujan, tapi hujan di sini sabab untuk adanya rezeki. Bisa nggak sih kita masukin semua jemari? Enggak. Kita emang cuma bisa masukin ujungnya aja. Ya, jadi itu disebut dengan alaqah yang kuliah. Disebutnya kul, yang diinginkan juz'unnya aja. Oke, tamam. Terus, oh ya di sini kalian ada kelas lanjutan nggak yang jam 8? Hari Sabtu ini? Masuk nggak yang jam 8? Belum tahu Dari sudah. kemarin mau nanya lupa kan? Oh belum tahu ya. Kan kemarin kita sempat ada hari apa ya? Selasa kayaknya yang kita nggak masuk gitu kan. Tuh. Atau mungkin nanti bisa di akhir aja ya. Yang penting kita kan punya 20 pertemuan ya. Oke, kita masih bisa lanjut ya sekalian. Ini di majas yang terakhir yaitu majas akli. Loh, emang sebelumnya kita nggak majas akli Kak gitu? Enggak, sebelumnya itu majas yang lugawi. Karena kita dilihat dari segi istiqmal lafadz, berarti itu dunia lugoh gitu. Jadi secara lugoh ya, lafadz ini nggak dipakai dari makna aslinya. Nah kalau di sini majas akli ya kita tahu itu majas ya karena bukan dari segi lugohnya tapi dari segi akalnya. Maksudnya apa? Contohnya nih kita bilang ada berita di TV contohnya. Jokowi membangun jalan tol antara Semarang ke Demak gitu. Yang baru-baru ini kayak gitu kan. Nah beneran Jokowi yang ngaduk semen nggak? Enggak ya. Karena Jokowi di sini adanya instruksi buat ke misalkan dinas perhubungan ataupun dinas perhubungan pun juga pasti nyuruhnya ke umal-umal bawahan-bawahannya lagi gitu kan. Nah jadi di sini majelis akli karena secara akal nggak langsung presiden yang bikin jalan tol walaupun kata-katanya Jokowi membangun tol antara misalnya gitu. Kita lihat di kaidahnya dulu biar tahu bedanya yang jadi majas akli bisa disebut juga dengan isnad majazi karena yang kan isnad itu kan kita sandarkan suatu fi'il ke fa'il yang bukan hakikinya gitu kan. Jadi itu ada sandaran yang majas di sini. Jadi bukan secara lafaz tapi secara akal. Sama majas akli jadi sama aja ya kalau kalian ketemu di kitab tulisan majas akli atau isnad majazi sama babnya. Di sini apa? Isnadul fi'il au ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu. Jadi kita isnadkan fi'il membangun tol ya, membangun di sini
kita isnadkan ke fa'il Jokowi, padahal itu secara akal gak pas, bukan Jokowi sendiri gitu loh yang ngaduk dan bikin tol dari ujung ke ujung, kan enggak. Li ala kotihi ma'akornatin mani atin min iradatil haqiqah wal farqu bainahu. Nah, apa sih bedanya majaz lugawi sama majaz akli yang sebelumnya kita bahas di isti'arah, sama majaz mursal itu majaz lugawi ya. Kalau akli di sini isnad sama tarkibnya. Jadi membangun jalan tol itu disandarkan ke fa'il yang bukan sesungguhnya, itu secara isnad yang majaz. Kalau lugawi itu kalimat. Jadi dalam satu lafadz aja yang dipakai di jadi lafadz yang nggak dipakai di makna aslinya, itu jadi majaz lugawi. Nah, tapi kalau misalkan majaz akal, isnadnya yang bukan hakiki gitu. Atau tarkibnya yang bukan hakiki. Ya, isnad itu penyandaran ya, penyandaran fi'il ke fa'il yang bukan sesungguhnya gitu. Itu udah termasuk isnad di situ. Jadi contohnya Jokowi bangun ya. Coba di sini, nah di sini. Bibir besok ke sini kan. Misalkan, Si kayak teh bila teh sabil. Wah teh papat namanya. Cai ente seberapa ya sih? Gawe. anak mute dulu ya, Rosi. Oke. Misalkan di kata-kata ini, lil maliki adanun, oh ini mas majaz lugawi ya. Majaz lugawi kayak sebelum-sebelumnya lah, yang majaz akli langsung ini. Qatalal jasus fulanan. Misalkan kita bilang para mata-mata itu membunuh ya. Atau misalkan tim densus gitu misalkan. Meringkus warga apalah gitu. Atau teroris atau apa. Qatalal jasus fulanan. Nah, sebenarnya bukan jasusnya. Di sini tuh kalau kita pikir lagi, jasus ini bawahan, dia punya atasan yang nyuruh dia gitu kan. Turidu qatala al-maliku fulanan bisababi wisyayatil jasus. Lam yakun hada isti'arah li'annaka lam tush, karena enggak ada kesamaan antara jasus dengan maliknya di sini. Wala majaz mursal, bukan majaz mursal karena enggak ada alaqah antara jasus sama malik yang di majaz mursalkan gitu. Bal tajawaz tabi isnadika al-qatl. Tapi qatl di sini fi'il yang kita isnadkan ke bukan fa'il hakikinya. Ini disebut dengan isnad majazi atau majaz akli. Jadi sebenarnya jasus itu bunuh bukan kemauan dia sendiri kan. Dia disuruh atasannya kan. Nah, jadi kalau kita mengatakan qatl jasus fulanan, sebenarnya kita sandarkan fi'il qatlnya itu ke atasannya harusnya, bukan ke jasusnya. Dia cuma suruhan. Seperti tadi ya, bangun jalan tol itu bukan Jokowinya langsung, tadi kebalik ya. Kalau tadi kita pakai kata-kata Jokowinya, padahal yang mengerjakan Umal. Ya. Kalau yang ini, yang bunuh emang si jasus, dia atas suruhan. Jadi di sini al-alfat kulluha fil majaz akli musta'mala fi mawdi'at lahu wa inna majaz fil isnad la fi kulli lafadz ala al-infirad wa itu sama isnad majazi. Jadi dalam segi isnadnya yang jadi majaz itu. Pokoknya isnadul fi'il fil majaz akli ila. Nah, isnad fi'il ya, fi'il itu kan bisa diisnadkan ke fa'il atau ke yang lain fi ma'na gitu ya. Ke beberapa ya, bisa diisnadkan ke sabab, zaman, makan, masdar, atau ayus di dalam mabni lil fa'il ila dhamir maf'ul, atau ayus di dalam mabni lil maf'ul ila dhamir fa'il. Apa contohnya ya? Jadi bisa kita isnadkan ke yang bukan aslinya. Nah, apa? Misalkan kita isnadkan ke sababnya. Qatalal jasus fulanan anal qatil al malik. Nah, di sini kan perantaranya aja gitu jasus. Padahal yang ingin membunuh itu atasannya si jasus ini. Atau ke segi zaman, misalkan nih anbatat ar-rabi'u al-baqala. Jadi musim semi menumbuhkan bunga-bunga bermekaran misalkan, atau musim semi menumbuhkan robi musim semi ya. Jadi kayak musim semi itu seakan fa'ilnya, padahal bukan ya kan. Yang nanam ya tetap petani, cuma musim semi di sini zamannya. Maksudnya kalau petani nanamnya di musim panas itu langsung mati, nanamnya di musim dingin juga nggak bisa. Kalau musim semi bisa kan gitu kan. Jadi sebenarnya fa'il hakikinya petani, tapi di zaman atau di ketika masa itu lagi musim semi. Akhirnya dibilang fa'ilnya musim semi kan gitu kan. Padahal enggak gitu. Malah di sini anal mumbit wa Allah ya. Balik. Jadi yang menumbuhkan tanaman itu Allah gitu kan. Jadi tapi fi zaman ketika lagi robi, ketika musim semi. Atau makan nih izdahama asof. Misalkan kita bilang nih dalam kehidupan sehari-hari ya. Stasiun rame gitu kan. Stasiun penuh, stasiun rame gitu. Atau izdahama asof. Nah, sebenarnya yang bikin penuh itu bukan stasiunnya tapi stasiun tempat. Yang bikin penuh apa manusia di dalamnya gitu kan. Nah, jadi
atau kalau di sini kelas penuh kan yang bikin kelas tulapnya, bukan kelas tuh penuh sendiri gitu kan. Tapi kita isnatkan isdahama di sini ke kelas, padahal tulap yang bikin penuh gitu. Terus atau ke masdarnya, Yusuf jada jidduhu, bersungguh-sungguh kesungguhannya. Padahal di sini masdar jidduhu, di sini masdar dari kata jada, ya kan fa'ilnya tetap Yusuf. Atau ayo sudah mau benar fa'il ila dhamir maf'ul Aisyatin rodiyah. Nah, rodiyah di sini kan Aisyatin rodiyah kan artinya hidup yang meridhoi. Rodiyah kan dia fa'il kan, berarti yang meridhoi dong gitu. Atau si pelakunya dari ridho itu. Tapi sebenarnya Isyah di sini kan yang diridhoi, bukan yang meridhoi. Berarti Isyah mardiyah dong, bukan rodiyah. Wa annaha mardiyah, farodiyah ism fa'il. Nah, jadi harusnya di sini ism maf'ul mardiyah. Terus yusnida mabni lil maf'il ila dhamir fa'il kana wa'duhu ma'tiya. Ini kebalikannya tadi ya. Harusnya wa'duhu kan atin. Nah, tapi di sini malah ma'tiya didatangkan. Kan atin. Harusnya datang la ma'ti. Jadi kita punya 6 opsi ya di sini contoh-contohnya. Ada yang kita sebut kita sandarkan fi'ilnya itu ke sabab atau ke zaman atau ke makan atau ke masdar atau ke fa'il atau ke maf'ul. Jadi kita sebenarnya sering loh kayak hujan membuatku sedih. Nah sebenarnya tuh hujan kan masanya, zamannya gitu misalkan. Ya jadi itu bukan isnad yang hakiki. Kalau kita sandarkan fi'il itu ke hujan yang membuatku sedih, enggak gitu kan. Tapi itu zaman yang buat sedih tapi ada fa'ilnya lagi sendiri kan gitu. Tamam, fahimtum itu sering loh sebenarnya pakai majas ya kan kalau dipikir-pikir. Kita Senin biidznillah bahas kinayah ya. Itu terakhir dari bab ilmu ma'ani.